Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita melalui firman Tuhan yang akan kita baca bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, penuhilah hati kami dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas, kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati urapi firman-Mu sehingga menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini saya bacakan dalam Mazmur pasal 19 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dari ayat yang kita baca, dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang menyukakan hati. Menyukakan hati berarti membuat hati kita gembira, membuat hati kita senang, membuat hati kita berbahagia. Tentu setiap orang rindu memiliki hati yang bersuka, hati yang bergembira, hati yang senang, hati yang berbahagia. Jadi semua orang mendambakan kehidupan yang bersuka hati, yaitu hati yang dipenuhi dengan penuh rasa gembira, dipenuhi dengan hati yang dengan senang, hati yang bahagia. Jadi ada banyak hal yang dikerjakan dan diupayakan oleh manusia untuk apa? Untuk memenuhi kehidupannya. Ada banyak harapan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ketika dia memperoleh apa yang membuat dia terpenuhi, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, rasanya sudah terpenuhi. Dan ketika terpenuhi, dia merasa bersuka, dia merasa bergembira, dia merasa senang, dan dia merasa berbahagia. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan kita, supaya kita berpikir dengan harapan ketika kita mencapainya untuk kita hidup dan terpenuhi semuanya, kita akan memiliki yang dikatakan tadi, hati yang bergembira tadi, hati yang senang tadi, hati yang bersuka tadi. Jadi lalu kita lihat di sini, setelah terpenuhi ternyata tidak bisa juga memenuhi hati kita dengan hati yang bersuka. Tetapi setelah kita lihat dan pelajari hari ini, apa sih sebenarnya yang menyukakan hati kita? Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh hati kita sehingga kita bergembira, sehingga kita senang, sehingga kita berbahagia? Dan kalau kita lihat melalui ayat hari ini, kita akan melihat di sini apa sih sumbernya sesungguhnya yang membuat hati saya bersuka. Apakah dunia dan segala isinya ini, atau harta kekayaan ya, dan segala sesuatu bentuk-bentuk keindahan atau kemewahan? Lalu kita lihat di sini di dalam Alkitab, dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kepada saya, mengajarkan kepada kita bahwa kesukaan hati itu sebenarnya bersumber dari kebenaran firman Tuhan, dari perkataan Tuhan, dari sabda Tuhan. Seperti itulah yang tertulis tadi dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 tadi, dikatakan di sana dengan jelas, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati dikatakan kembali, kesukaan hati dihubungkan dengan titah Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Kata titah di situ itu berbicara tentang perintah Tuhan. Kenapa dikatakan bisa menyukakan hati? Karena perintah Tuhan itu dikatakan di sini jelas, dia itu murni, dia itu suci, dia itu kudus, dan dikatakan dia membuat hati seseorang yang hidup di dalamnya, dikatakan mereka ini matanya bercahaya. Oleh sebab itu ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang menyukakan hati adalah titah Tuhan, bukan yang lain. Mungkin ada bagi banyak orang ketika dia mendapatkan suatu surprise atau hadiah atau uang atau apapun itu, membuat hatinya bersuka. Tetapi menurut Alkitab bukan itu sumber dari kesukaan hati. Sumber dari kesukaan hati dikatakan oleh Alkitab tadi, dia itu sumbernya titah Tuhan. Titah Tuhan itu berarti berbicara tentang apa? Titah Tuhan itu berbicara tentang perintah Tuhan. Ya, jadi mengapa segala titah atau perintah Tuhan menjadi sumber untuk menyukakan hati? Karena kita tahu, dikatakan di sini jelas sekali bahwa titah dan perintah Tuhan itu tepat. Ya, tepat berarti tulus dan tidak menyimpang. Ya, itulah sebabnya titah atau perintah Tuhan akan menyukakan hati setiap orang yang mau menaatinya. Jadi menurut Alkitab, menurut perkataan Tuhan, siapa sih yang hatinya sesungguhnya bersuka cita?
yang membuat dia bersuka, dikatakan di sini, yang membuat dia senang, yang membuat dia bergembira, yang membuat dia berbahagia. Apa sih sesungguhnya? Dikatakan firman Tuhan jelas, setiap orang yang menaati segala perintah Tuhan akan memiliki kegembiraan, akan memiliki kesenangan, akan memiliki kebahagiaan yang sejati. Jadi letak kesukaan hati, letaknya seberapa rindu kita akan titah Tuhan, seberapa rindu kita akan kebenaran Tuhan, seberapa rindu kita akan perkataan Tuhan. Jelas dikatakan Tuhan tadi melalui firman-Nya di sini, perintah Tuhanlah yang menyukakan hati, dan kesukaan hati itu adalah murni, suci, tidak tercemar, dan bahkan dikatakan benar. Jadi kesukaan hati yang benar adalah ketika seseorang membuat firman Tuhan menjadi sumber kesukaannya. Itulah sebabnya segala perintah Tuhan seharusnya bagi orang percaya bukanlah suatu beban, ya bagi banyak orang. Perintah Tuhan, perintah itu seolah itu beban, seolah itu memberatkan kita. Tetapi Alkitab justru katakan bagi orang yang percaya sebenarnya melakukan perintah Tuhan bukanlah beban. Itu seharusnya dikatakan menjadi kesukaan bagi kita. Kenapa? Karena waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita bersuka melakukannya, dikatakan itu sesuatu yang tepat, itu sesuatu yang murni. Jadi ketika kita menaati firman Tuhan, perintah Tuhan, maka bukan hanya menyukakan hati kita, tetapi dikatakan menyukakan hati Tuhan. Jadi segala perintah Tuhan adalah petunjuk Tuhan yang benar, petunjuk hidup benar, membawa sukacita bagi orang percaya. Pertanyaannya hari ini, ketika kita mendengar titah Tuhan, ketika kita mendengar perintah Tuhan, apakah kita bersuka atas perintah Tuhan? Atau sebaliknya, kita berduka, atau kita merasa itu beban berat untuk melakukan perintah Tuhan? Hari ini mari kita belajar, biarlah melakukan firman Tuhan itu merupakan kesukaan bagi kita. Kenapa kesukaan? Karena kita tahu jalan kebenaran yang sesungguhnya adalah ketika kita mengarahkan hati kita, kehidupan kita kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menjadikan segala perintah Tuhan sebagai sesuatu yang menyukakan hati saya, yang menyukakan hati kita semua. Karena Tuhan berjanji akan memberkati setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bahkan dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah yang dilakukan di dalam Alkitab. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dan 3 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mau kita berhasil, firman Tuhan mau kita beruntung, firman Tuhan mau kita sukses. Dan keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan yang sesungguhnya ketika hati kita menyukai Taurat Tuhan, menyukai perintah Tuhan, atau dikatakan tadi titahnya Tuhan. Kenapa? Waktu kita menyukai Taurat Tuhan, bagi Tuhan kita seperti orang, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dikatakan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dikatakan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, Tuhan kita mau berhasil, oleh sebab itu kesukaan kita menentukan keberhasilan tersebut. Dan saya percaya orang percaya seharusnya menyukai Taurat Tuhan, menyukai perintah Tuhan. Itu bukan beban bagi dia, tetapi itu kegembiraan, itu kesenangan, itu kebahagiaan bagi mereka. Karena apa? Tuhan berjanji mereka ini akan Tuhan buat berhasil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sepanjang hari ini jalanilah kehidupan kita menurut kebenaran firman Tuhan. Sukailah firman Tuhan dimanapun kita berada. Di sanalah letak kekuatan dan keberhasilan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman-Mu mengajar kami supaya kami menjadikan titah-Mu, perintah-Mu bukan beban tetapi suatu kesukaan. Karena waktu kami melakukan hal tersebut, Tuhan berjanji kami akan berhasil, kami akan beruntung, kami akan sukses menjalani kehidupan kami, aktivitas kami, baik dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, perkuliahan. Kami percaya waktu kami menjalani hidup kami, karena kami ingin memuliakan Tuhan, karena kami suka akan kebenaran-Mu, perintah-Mu, dan kami melakukannya. Di sanalah Tuhan akan menyertai, melindungi kami, sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan berhasil, beruntung, dan sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.